Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Budi Aristiadi. Tepuk tangan buat beliau. Nah, di sini saya catat juga. Mungkin insya Allah ada Pak Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Pak Nezar Patria, insya Allah hadir. Dan saya lihat Pak Dedi di sini, staf khusus Pak Menkominfo, selamat datang. Dan saya lihat juga di sini banyak senior-senior. Di sini ada Pak Beni Sutrisno, Pak Saleh Hussein, Bu Yani Motik, Pak Mirza, dan masih banyak lagi. Ada Pak Agung, yang saya tidak sebut satu persatu karena saya anggap masih muda. Dan hadir di sini Pak Menteri, teman-teman dari Kadin Provinsi. Di sini saya lihat banyak sekali, ada dari Lampung, Kaltara, Malut, ada dari Babel, dari Sumbar, dan masih banyak lagi. NTB tentunya, depan Bali, Sumbar, Sumsel, dan masih banyak lagi. Dan yang menarik juga di sini Pak Menteri, teman-teman dari Askitel, Akomindo, PTII, Askalsi, Aspintel, ATVSI, ACHI, IB, USABC, dan lain-lain. Dan teman-teman sekalian, tentu hari ini adalah hari spesial, kita bisa kedatangan Pak Menkominfo. Kita lihat gebrakan beliau selama setahun terakhir, yang kita lihat dari media itu luar biasa. Paling tidak yang saya catat, dan masih banyak lagi tentunya, dari pembangunan BTS yang sempat bisa dibilang sangat menjadi perhatian masyarakat. Kalau tidak salah beliau menyelesaikan hampir 6.000 BTS selama setahun terakhir yang mangkrak. Dan karena saya juga mulainya dari telekomunikasi, ya BTS adalah infrastruktur dasar untuk telekomunikasi. Lalu pemberantasan judi online, itu juga tidak main-main. Angkanya dikatakan perputarannya bisa sampai 400 triliun ya Pak Menteri, ya kan, per kuartal. Jadi untuk bisa melakukannya ini tentu butuh kepandaian, keberanian, dan strategi yang jitu. Dan juga proyek hot backup satellite, kita lihat menghentikan proyek HBS yang bermasalah dan mengembalikan uang negara sebanyak 3,4 triliun. Luar biasa, tepuk tangan. Dan jangan lupa beliau juga melaksanakan bersama pemerintah pemilu damai 2024. Nah, pemilu damai dan sejuk itu merupakan syarat utama untuk kita bisa berusaha. Karena kalau misalnya iklimnya tidak kondusif, kita mau apa juga malas. Tapi karena politiknya stabil, sejuk, bahkan keberlanjutan, tentu pengusaha bisa berpikir maju ke depan. Dan kita lihat juga beliau mencegah disrupsi ekosistem UMKM nasional. Bagaimanapun juga teknologi ini sekarang dikuasai pemain-pemain yang sangat besar. Tapi beliau selalu menjaga khusus untuk UMKM, ekosistemnya harus diberikan suatu perhatian khusus. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada hari ini kita duduk di sini kira-kira 17 hari sebelum pelantikan presiden baru. Nah, ini kita ketahui sangat baik sekali, sejuk dan indah transisi dari pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Nah, Kadin ada di sini, kita ingin mendengarkan dari beliau kira-kira rencana ke depan peralihan dan keberlanjutan itu seperti apa. Karena izin Pak Menteri, kami ingin sekali menjadi mitra strategis pemerintah sebaik-baik mungkin. Dan karena mitra kami adalah kadin-kadin provinsi, kabupaten kota, dan asosiasi, kami berharap bukan saja menjadi mitra, tapi bisa membantu pergerakan ekonomi ke depan, Pak Menteri.
Nah, saya melihat juga Pak Menteri sangat fokus untuk membuat bersama Bappenas rencana induk pengembangan industri digital Indonesia 2023-2045. Sekitar minggu lalu saya duduk dengan Pak Menteri menggarisbawahi bahwa semua upaya untuk pertumbuhan ekonomi itu bagus, nggak ada yang jelek. Tapi kenyataannya memang yang nilai tambahnya sangat besar dan bersifat juga eksponensial, yaitu di industri digital. Ya, dan itu memang kenyataannya seperti itu. Dan sangat bagus buat kita karena memang bisa dibilang hampir 55% dari penduduk kita native digital. Karena ya mudah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini membuat ketika kita bermimpi bukan saja 20 tahun terakhir kita bisa tumbuh 4-5 kali lipat PDB per kapita, tapi 20 tahun ke depan juga sama 4-5 kali menjadi 25.000 bahkan 30.000 dolar. Industri yang Bapak Menteri pegang ini sangatlah penting. Nah, di sini kita akan mendengarkan pemikiran beliau, kita akan berbincang-bincang, dan saya lihat di sini juga banyak dedengkot telematika. Ya. Jadi saya rasa harusnya menarik. Nah, saya rasa sudah waktunya kita menjadi pemimpin juga di bidang ini, bukan hanya di Indonesia, tapi tentunya di regional, di ASEAN. Ya, kita tidak boleh kalah dari Thailand, Vietnam, Singapura yang juga fokus dalam bidang ini. Belum lagi sempat juga kita diskusi mengenai data center. Begitu besar potensi data center, apalagi kalau datanya bukan saja keuangan dan pemerintah harus di Indonesia, tapi data-data yang lain juga, seperti sosmed. Nah, ini tentu akan besar. Apalagi kalau misalnya data center ini dikuatkan dengan industri hijau, misalnya powernya. Jadi kita lihat visi Indonesia Digital 2045 sangat tepat. Pemerintahannya digital, ekonominya digital, masyarakatnya digital. Ya. Jadi tanpa panjang lebar kita dengarkan Pak Menteri, dan terima kasih kepada teman-teman yang hadir pagi hari ini. Saya tahu dan saya mohon maaf teman-teman yang ada di ruangan sebelah tanpa mengurangi rasa hormat. Memang animonya sangat besar Pak Menteri, membeludak, dan sama-sama kita beri semangat kepada Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.